Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar sahabat sehat? Semoga kalian semua sehat selalu dan dilindungi dari segala macam penyakit, terutama dari wabah yang sedang melanda dunia ini, yaitu COVID-19. Oleh karenanya, kita diwajibkan untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah, sering melakukan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak 1 meter dengan orang lain serta hindari kerumunan. Dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Telinga Sedunia atau World Hearing Day 2021 yang bertemakan Hearing Care for All, maka kami dari PKRS RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi ingin berbincang-bincang bersama dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan atau spesialis THT. Yuk kita simak. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Dok, terima kasih. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu sehat ya dok. Ya, amin. Perkenalkan dok, saya Ica dari PKRS RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi. Ingin berbincang-bincang dengan dokter mengenai kesehatan telinga. Bagaimana dok? Iya, silakan. Yang pertama dok, apa yang saat ini masih menjadi persoalan mengenai kesehatan telinga dok? Masalah kesehatan telinga ya sampai saat ini itu yang masih banyak kita jumpai adalah gangguan pendengaran ya. Gangguan pendengaran itu bisa terjadi pada setiap rentang usia, baik pada bayi yang baru lahir maupun pada anak-anak ya, pada usia-usia sekolah juga banyak sering kita jumpai. Kemudian pada remaja ya itu sering sekali kita jumpai karena pengaruh dari penggunaan headset yang berlebihan. Kemudian juga bisa kita temukan pada orang-orang usia produktif ya, dia bekerja mungkin dengan paparan bising yang terlalu tinggi. Kemudian dan juga yang sering juga kita jumpai adalah pada orang-orang dengan usia lanjut ya. Karena memang kita tahu bahwa proses mendengar itu sendiri adalah suatu proses yang sangat kompleks ya. Bisa saya jelaskan sedikit mengenai proses untuk mendengar ya? Iya boleh dok, silakan. Ya, jadi proses mendengar itu sendiri melibatkan beberapa bagian dari telinga bahkan sampai ke dalam saraf pendengaran yang ada di otak ya. Jadi orang untuk bisa mendengar itu harus mempunyai telinga luar yang sehat ya. Telinga luar itu terdiri dari daun telinga dengan liang telinga. Kemudian telinga tengahnya juga harus sehat ya. Di sini terdapat tulang-tulang pendengaran yang juga mempunyai fungsi untuk proses mendengar. Kemudian telinga dalam ini terdapat yang dinamakan koklea atau orang mungkin sebutnya sebagai rumah sikut. Di sinilah terdapatnya saraf-saraf pendengaran ya. Dan orang untuk mendengar tidak cukup hanya sampai di koklea, sampai di saraf pendengaran, tapi harus normal juga sampai ke saraf pendengaran yang ada di otak ya. Jadi prosesnya sedemikian kompleksnya orang untuk bisa mendengar. Adanya salah satu gangguan atau beberapa gangguan pada daerah ini tentu saja akan menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran ya. Ya dok, kalau untuk gangguan pendengaran pada anak yang dibawa sejak lahir atau biasa yang kita sebut dengan tuli bawaan dok, Iya. Itu apakah nanti saat dewasa ada gangguan berbicara dok? Ya, karena pada bayi baru lahir ya yang sudah mengalami gangguan pendengaran itu biasanya sifat gangguan pendengarannya itu adalah saraf ya. Jadi saraf itu berarti gangguannya di rumah sikut sini atau bahkan sampai ke pusat pendengaran yang ada di otak ya. Jadi sifatnya itu biasanya adalah tuli yang karena saraf sensorineural. Kemudian grade-nya biasanya juga sangat berat dan terjadinya biasanya di 2 telinga. Jadi kalau bayi dengan lahir dengan ketulian seperti itu, otomatis dia akan mengalami gangguan berbicara untuk kedepannya nanti.
Bagaimana caranya dok untuk anak dengan gangguan pendengaran atau yang tadi disebut kita tuli bawaan untuk dapat berbicara dan mendengar? Ya, untuk itu kita mempunyai program yang namanya deteksi dini gangguan pendengaran ya pada bayi baru lahir. Jadi sebaiknya itu bayi baru lahir sampai umur 2 hari itu bisa kita lakukan pemeriksaan yang dinamakan OAE ya. Kalau kita bisa melakukan pemeriksaan OAE itu, nanti kita akan bisa menemukan apakah bayi yang baru lahir ini mempunyai gangguan pendengaran pada telinganya atau tidak. Jadi kalau nanti begitu kita temukan ternyata bayi ini mengalami gangguan pendengaran bawaan, pada umur 6 bulan kita sudah bisa memberikan dia alat bantu dengar. Pada anak dengan usia 6 bulan sudah mendapatkan alat bantu dengar, itu nanti kita harapkan anak ini akan dapat berkembang sesuai tumbuh kembang sesuai anak yang tanpa gangguan pendengaran. Jadi dia akan bisa berbicara, dia akan bisa berbahasa seperti anak-anak lain yang tanpa gangguan pendengaran dari lahir. Pemeriksaan OAE itu apa ya dok? Pemeriksaan OAE itu OAE itu auto acoustic emission ya. Jadi merupakan pemeriksaan yang kita lakukan untuk mendeteksi dini gangguan pendengaran pada bayi baru lahir ya. Itu yang kita periksa itu adalah dari telinga luar, dari daun telinga sampai ke koklea, sampai rumah siku. Ya. Jadi kalau pada bayi baru lahir kita periksa OAE, ternyata dari ini hasil OAE itu adalah river atau bermasalah, itu berarti kita curiga bahwa bayi itu mengalami gangguan pendengaran dari lahir. Ya. Tapi kalau hasilnya bagus atau pas, berarti tidak ada permasalahan sampai ke koklea. Nanti kadang-kadang perlu kita lanjutkan dengan pemeriksaan yang dinamakan BERA untuk mengetahui prosesnya sampai ke saraf pendengaran yang ada di otak. Kalau pemeriksaan OAE tersebut bisa dilakukan di mana ya dok? Pemeriksaan OAE bisa kita lakukan di rumah sakit RSUD kita, RSUD Kota Bekasi. Ya. Pemeriksaan BERA juga kita mempunyai fasilitas seperti itu. Jadi sudah lengkap kalau untuk deteksi dini gangguan pendengaran pada bayi baru lahir ya. Kalau untuk biayanya kira-kira bagaimana dok? Kalau untuk OAE biayanya itu ya, jadi sebenarnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu mahal untuk kita bisa melakukan deteksi dini pada setiap bayi baru lahir ya. Itu mencegah jangan sampai terjadi anak dibawa ke sini setelah usia 4 tahun dengan orang tuanya bilang anak saya kok belum bisa berbicara. Itu kan sangat terlambat sekali ya. Nanti kedepannya setelah kita bisa memberikan alat bantu dengar pun nanti akan timbul kesulitan untuk mengajari dia berbicara, apalagi untuk proses berbahasanya itu pasti akan sangat tertinggal sekali. Jadi kita harapkan jangan sampai ada lagi nanti anak baru usia 3 tahun, usia 4 tahun bahkan lebih dibawa ke sini dengan gangguan tidak bisa berbicara ya. Kalau program OAE ini bisa kita jalankan, semoga anak-anak yang memang lahir dengan gangguan pendengaran dari lahir ini nanti akan bisa kita bantu dari usia lebih dini lagi. Kalau untuk orang tua dok di rumah, apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah ya dok untuk mendeteksi dini apakah anak tersebut ada gangguan pendengaran atau tidak? Iya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebagai orang tua kita juga bisa mendeteksi dini anak kita sendiri ya. Misalnya kalau anak kita baru tidur gitu, kita lihat kalau misalnya dia mendengar suara yang kencang, misalnya suara motor lewat atau suara hujan petir gitu, dia respon nggak, dia kaget nggak. Jadi jangan kalau mempunyai anak misalnya tidurnya pulas sekali, ada apa-apa dia nggak bangun malah senang gitu, jangan ya. Jadi harus curiga gitu. Memang kalau anak tidur terus kan kita bisa ngapa-ngapain ya, tetapi kita harus waspada untuk itu. Kita bisa ajak dia komunikasi dengan bunyi-bunyian, kemudian kita lihat responnya. Paling nggak matanya itu bisa mencari sumber bunyi yang kita berikan. Nah itu adalah deteksi dini yang mudah yang bisa dilakukan setiap orang tua di rumah ya untuk anak-anak. Terakhir dok, Ya, mungkin ada pesan yang ingin dokter sampaikan kepada sahabat sehat? ya sebaiknya setiap bayi yang baru lahir itu bisa dilakukan pemeriksaan OAE ya.
Jadi untuk mencegah jangan sampai nanti terjadi keterlambatan berbicara pada bayi-bayi yang memang mengalami gangguan pendengaran dari lahir. Ya, baik. Terima kasih Dokter Farida Ya. untuk waktunya dan Sama-sama. informasinya. Semoga informasi yang diberikan oleh Dokter Farida dapat memberikan manfaat buat sahabat sehat dimanapun berada. Serta tidak bosan-bosannya kami sampaikan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat. Selamat Hari Pendengaran Sedunia, peduli pendengaran untuk semua. Bye. Selamat Hari Pendengaran Sedunia, peduli pendengaran untuk semua.